Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Calula dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NPM 200826090 akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Di video ini kita akan membahas tentang kelistrikan sel. Poin-poin penting yang terdapat di dalam video ini ialah definisi daripada kelistrikan sel. Yang kedua, proses atau mekanisme kerja dari kelistrikan sel. Dan yang ketiga, hal-hal yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel. Kelistrikan sel. Definisi daripada kelistrikan sel pada manusia ialah berupa ion, karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca2+ dan Na+, sedangkan ion negatif pada manusia berupa Cl-. Kelistrikan sel pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Biolistrik pada tubuh manusia bersumber dari ATP, yaitu adenosin trifosfat, di mana ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Dasar biolistrik. Biolistrik ialah kelistrikan di dalam sel atau jaringan hidup. Sel saraf ialah sel yang peka terhadap rangsangan, dan transport zat ialah membran sel atau membran plasma. Nah, di sini saya telah memberikan gambar akson. Akson atau neurit adalah sel yang panjang, tipis, dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh neuron atau soma. Akson juga dilindungi oleh selubung myelin. Nah, dari penjelasan sebelumnya yang telah diberikan, pasti muncul beberapa pertanyaan, seperti bagaimana sistem saraf bekerja, bagaimana proses terbangkitnya impuls, dan mengapa bisa terjadi. Bagaimana sistem saraf bekerja itu dasarnya melalui penghantaran impuls di sel saraf, dan bagaimana proses terbangkitnya impuls itu melalui peristiwa kelistrikan di sel saraf atau depolarisasi dan potensial aksi atau impuls. Dan mengapa bisa terjadi? Ini terjadi melalui keterlibatan ion-ion di dalam tubuh, terutama ion Na dan K di ekstrasel dan intrasel. Membran sel semi-permeabel ialah pertukaran ion. Potensial membran ialah gradien konsentrasi dan muatan antara ekstrasel dan intrasel. Potensial membran istirahat pada sistem saraf ada 3, yaitu potensial reseptor, potensial sinaps, dan potensial aksi. Potensial ini terjadi akibat perubahan yang terjadi pada sel saraf dari keadaan istirahat atau normal. Perbedaan potensial atau kelistrikan antara di dalam sel dengan di luar sel yaitu misalnya resti membran potensialnya minus 70 mV, berarti di dalam sel memiliki muatan listrik lebih negatif sebanyak 70 mV dibandingkan luar sel. Mekanisme kerja kelistrikan sel pada sel saraf yaitu terjadi polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi saat rangsangan melintas sepanjang saraf. Saat saraf melintasi sepanjang akson, maka akan terjadi pergantian muatan di dalam akson, sehingga memunculkan kelistrikan dengan skala kecil. Dan pada sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer ini adalah serat saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis. Hal yang dapat mempengaruhi perubahan pada membran istirahat ialah permeabilitas atau diizinkannya dari membran sel terhadap ion. Kadar dari ion, baik intrasel maupun ekstrasel, yang penting ialah natrium dan kalium. Ion yang mempengaruhi potensial membran istirahat ialah natrium dan kalium. Ion ini selalu dijaga kadarnya dengan pompa yang disebut natrium-kalium pump. Jika membrannya permeabel atau mengizinkan ion untuk berpindah melewati membran, maka ion tersebut akan berdifusi.
Berdifusi itu ialah selalu mengikuti gradien konsentrasi. Difusi itu mengikuti kadar yang tertinggi ke kadar yang terendah. Misalnya, kadar kalium tertinggi di dalam sel, maka ia akan berdifusi keluar sel, karena gradien konsentrasinya dari tinggi ke rendah atau keluar sel. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.